Kita telah mempelajari fundamental dalam bermain biliar, yaitu stance, bridge, grip, stroke, dan tempo. Para pemain pemula sering bertanya bagaimana mengarahkan stick dan bola putih dengan tepat agar bola sasaran dapat masuk. Teknik aiming merupakan acuan kita dalam mengarahkan bola putih ke bola sasaran. Banyak sekali teknik aiming yang digunakan oleh para pemain, tetapi kembali lagi, jika kita tidak mengarahkan bola putih dengan konsisten, maka teknik aiming ataupun metode apapun yang digunakan tidak akan efektif. Salah satu yang paling sering digunakan adalah teknik ghost ball. Yang kita pelajari kali ini adalah teknik ghost ball. Cukup simpel. Pertama-tama, kita harus menentukan posisi bola yang menjadi target sasaran kita. Misalnya pada posisi bola seperti ini. Sekarang kita taruh bola putih lurus ke arah lubang menempel dengan bola sasaran. Secara logika, bola sasaran akan meluncur lurus ke lubang jika kita tempatkan bola putih pada posisi ini. Dari manapun posisinya, kita dapat memasukkan bola sasaran lurus ke lubang jika kita mengarahkan bola putih ke bola bayangan tersebut. Kita cukup membayangkan bola putih menggantikan posisi bola yang sudah kita tentukan. Selanjutnya, tinggal memukul bola ke target yang sudah kita tentukan. Kita harus memperhatikan titik kontak bola putih dan titik kontak bola sasaran. Misalnya, posisi bola sasaran seperti ini. Tariklah garis lurus dari lubang ke bola sasaran, maka kita akan menemukan titik kontak bola sasaran agar dapat lurus ke lubang. Selanjutnya, tentukanlah titik kontak pada bola putih yang akan menyentuh bola sasaran. Arahkanlah titik pada bola putih ke bola sasaran. Tentunya, titik kontak pada bola putih dapat berubah tergantung sudut pukulan. Misalnya, jika posisi bola putih dan bola sasaran miring seperti ini. Bagian bola putih yang akan menyentuh bola sasaran adalah bagian samping bola putih. Maka, titik kontak menjadi berada di samping. Beberapa teknik yang kita pelajari tidak membuat bola sasaran 100% berjalan lurus ke lubang. Kembali lagi, tergantung pada posisi bola dan kecepatan bola sasaran ke lubang. Jika posisi bola putih, bola sasaran, dan lubang membentuk sudut yang kecil, teknik yang kita pelajari sangat membantu kita untuk mengarahkan bola sasaran ke lubang. Tetapi, jika membentuk sudut yang besar, ada kecenderungan bola sasaran tidak lurus langsung karena ada gesekan antara bola putih dan bola sasaran, membuat bola sasaran sedikit berputar. Kita harus mengkompensasi arah tembakan kita sesuai dengan kondisi laken, kondisi bola, dan kecepatan bola putih. Semakin cepat bola sasaran ke lubang, maka akan membuat efek gesekan itu berkurang. Tetapi, jika bola sasaran ke lubang lambat, maka akan menyebabkan bola sasaran sedikit terdorong ke depan. Hal ini disebabkan oleh gesekan tersebut. Semua teknik yang kita gunakan tidak akan berhasil jika bola putih yang kita arahkan tidak mengenai titik kontak pada bola sasaran. Sedikit saja tidak tepat,
maka akan menyebabkan bola sasaran tidak berjalan mulus ke lubang. Intinya, belajarlah untuk mengarahkan bola putih ke titik kontak bola sasaran berulang-ulang sampai kita dapat menemukan metode yang cocok untuk kita. Tetap semangat dan teruslah berlatih.